Selamat datang, saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Chef Antoine Audran dari Betul. Jakarta. Apa kabar, Antoine? Lumayan, lumayan, Pak. Ya, Apakah bisa memberi background asal dari mana sampai ya. bisa ke Indonesia, terus Sebenarnya saya asal buka dari restoran ya? Prancis. Silakan, silakan. Saya asal dari Prancis. Terus saya dulu memang sekolah perhotelan di Paris juga. Terus tahun 81 saya mulai keliling dunia. Terus dari Afrika ke Timur Tengah, ke Asia, ke Amerika. Sampai tahun 94 saya mendarat di Jakarta karena saya kerja untuk hotel chain internasional dulu. Terus saya jadi executive chef di hotel tersebut. Terus sampai sekarang saya masih di Jakarta sebenarnya. Terus mulai dari tahun 94 saya benar-benar makanan Indonesia tidak terkenal untuk saya. Saya tidak tahu kecuali mungkin nasi goreng dan sate. Terus saya langsung sebenarnya jatuh cinta sama makanan Indonesia karena sangat beda sama ini makanan dari negara tetangga. Saya dulu lama juga di Thailand dan di Filipina. Terus saya mulai keliling-keliling dari Aceh sampai Papua, dari Maluku sampai Jawa untuk cari bahan, terus untuk belajar juga. Terus tahun 2012 ada orang dipanggil saya, bilang, Pak, saya mau buka restoran, tapi makanan Indonesia. Terus saya bilang, ya why not, kita bisa kerja sama sebenarnya. Terus paling lucu sebenarnya, restoran Indonesia pertama saya buka bukan di Indonesia, tapi di Hong Kong. Terus kedua di Bali. Terus ketiga di Jakarta. Terus filosofi saya memang ini makanan Indonesia harus jangan dimainin sebenarnya. Paling penting ini harus jaga ini kualitas bahan, terus jaga proses cara masak juga. Karena makanan Indonesia bukan makanan Prancis. Seperti kalau saya salah masak di Prancis, saya bisa disulapin, pasti bisa jadi enak, Pak. Tapi kalau makanan Indonesia, salah masak bumbu, saya tidak bisa disulapin. Pasti hasilnya jelek. Benar tidak? Benar. Terus lanjut. Sebelum buka, saya 3 tahun ini buka dapur R&D sebenarnya, pencobaan. Terus during 3 years sebenarnya 3 tahun ini saya memang coba makanan untuk bisa semua resep bisa direcord sebenarnya. Terus kita punya basic juga karena banyak resep Indonesia ini kurang lebih sebenarnya. Betul, kalau mau diduplikat susah banget. Terus 3 tahun ini kita kerja setiap hari untuk masak, terus ditimbang, dicek berapa gram ini, berapa sampai hasil benar-benar pas banget. Tapi paling susah sebenarnya, maaf saya orang asing paling susah cari pegawai orang dapur mau masak makanan Indonesia. Banyak chef Indonesia lebih suka masak makanan barat daripada makanan punya sendiri sebenarnya. Ya. Okay. Terus silakan. Ya. Terus kita waktu buka di Hong Kong pertama, memang ini asli Indonesia, makanan tidak fusion, tidak campur, benar-benar asli. Ini sukses langsung, Pak. Di dalam berapa bulan kita sudah masuk di Michelin Guide, di banyak review luar biasa. Terus kita sebenarnya sangat bangga sebenarnya karena makanan Indonesia bisa jadi muncul seperti ini. Terus tahun berikutnya pertama kali makanan Indonesia masuk di dalam Taste of Hong Kong. Terus kita masak makanan Indonesia asli sangat sukses sampai memang bagus banget, Pak. Semua orang suka banget.
Ya. Oke. Terus Terus ya, silakan. silakan Pak, silakan. No. Go ahead, please. Terus setelah ini waktu buka di Bali ini memang lebih banyak orang pikir, wah kalau buka makanan Indonesia asli di Bali, mayoritas tamu memang orang asing Pak. Kemungkinan tidak suka karena terlalu tajam. Ternyata mayoritas orang suka banget juga Pak. Terus kita tidak disulapin makanan untuk cocok untuk lidah orang asing di sana. Ya. Terus di Jakarta memang ini makanan lebih tradisional karena mayoritas tamu memang orang pribumi sebenarnya. Ya. Ya, Pak. Oke, good. That's very banyak sejarahnya ya. Jadi dulu Pak Antoine tinggal di Bangkok ya, Bangkok Thailand, bukan? Dulu saya di Bangkok betul. Ya. Berapa lama? Saya di Bangkok dan Phuket 8 tahun kurang lebih. 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Ya. Dan bedanya masakan Thailand sama masakan Indonesia dengan prosesnya ya? Bedanya apa itu? Sebenarnya makanan Thailand lebih ke ada akar dari Cina, dari Khmer juga. Jadi memang lebih cepat daripada masak makanan Indonesia. Karena makanan Indonesia memang lebih ada warisan dari Arab, dari Cina, dari semua ini suku-suku ada dari Belanda. Dari Belanda betul, dari Portugal, dari semua orang datang dari Vietnam atau dari Taiwan dulu seperti suku Batak atau suku Toraja atau ini memang ya. Terus varietas juga Pak, lebih banyak pilihan makanan Indonesia daripada makanan Thailand sebenarnya. Karena Indonesia lebih luas juga. Betul. Terus jumlah suku juga jauh lebih banyak daripada jumlah suku di Thailand. Silakan, Tapi memang Thailand pintar untuk promosikan makanan Thailand di luar Thailand. Saya lihat, kalau saya di Eropa kemarin di Paris, saya cari buku makanan Indonesia, tidak dapat, Pak. Tapi kalau makanan Thailand, banyak banget. Makanan Vietnam banyak banget. Sampai ada makanan Malaysia, makanan Singapura. Tapi Indonesia sama sekali tidak ada. Kenapa? Yeah, that's the question. Kenapa? Ya, betul. Kita harus, kalau mau promosikan makanan Indonesia, pertama kali harus orang di luar harus tahu Indonesia ada di mana. Saya mau cerita. Berapa bulan yang lalu, sebelum ada COVID, saya di Perancis. Terus saya di City Hall. Ada berapa dokumen mau ditandatangan. Terus orang di sana lihat saya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia. Lihat saya pakai mata gede banget. Saya bilang, tidak tahu Indonesia di mana? Bapak tinggal di India. Saya bukan, Pak. Indonesia. Negara nomor 4 di dunia untuk jumlah penduduk. Tidak tahu. Tapi orang pikir Bali jadi negara sendiri. Saya bilang Bali ini salah satu pulau kecil di Indonesia. Terus orang kaget sebenarnya tidak tahu. Ya, saya masih ingat dulu waktu di sekolah sebenarnya tidak belajar ini Indonesia ada di mana. Kita belajar Jepang, Cina, Thailand. Tapi Indonesia jarang sebenarnya. Betul lah. Tidak tahu di Amerika sekarang orang sudah tahu atau tidak? Tidak sama. I'm surprised yang di Eropa juga begitu. Ya. Menurut saya dulu harus promosi, bukan promosi untuk makanan, tapi untuk promosi untuk orang belajar negara di mana, terus seperti apa sebenarnya. Betul lah. Kalau saya ada teman datang dari luar, wah orang kaget. Pertama kali pikir orang ini negara Islam, maaf, oke. Terus lihat ini negara benar-benar bebas banget. Ada salah persepsi dari awal.
Terus kalau saya diajak di luar kota besar, orang memang kaget karena scenery luar biasa Pak di Indonesia. Antara Papua, Maluku, Jawa atau Aceh semua beda Pak. Banyak ini pilihan sebenarnya untuk wisatawan, benar? Ya. Terus kalau orang sudah tahu Indonesia ada di mana, kita bisa ini promosikan ini kuliner Indonesia juga. Ya, Thailand sebenarnya seperti ini. Ya. Ya. Jadi sebenarnya challenge yang pertama adalah kita harus educate penduduk di seluruh dunia di mana Indonesia. Begitu kira-kira. Menurut saya ya Pak, menurut saya. Ya. Karena untuk orang memang tidak ngerti sebenarnya. Ya. Kalau sudah tahu Indonesia seperti apa, pasti nanti penasaran mau tahu lebih banyak dari sana. Ya. Terus ada salah satu hal juga ini, akses juga lumayan sulit juga dari seluruh dunia. Kecuali dari Australia, dari benua Asia. Tapi kalau orang dari Amerika atau dari Eropa, kalau mau terbang ke Indonesia lumayan jauh dan tidak ini pesawat langsung juga. Ya, betul tidak? Betul. Terus inspirasi untuk mengembangkan masakan Indonesia ke dunia dari mana itu? Pertama, saya tadi susah cari pegawai untuk mau masak, chef mau masak makanan Indonesia. Banyak orang tidak bangga sama makanan punya sendiri, betul tidak? Orang Thailand memang bangga banget pakai ini kuliner Thailand sendiri. Tapi di Indonesia orang tidak tahu, rada malu, lebih ke makanan ini tidak gengsi. Kalau untuk banyak orang di sini makanan Indonesia tidak gengsi. Lebih kalau mau pamer lebih ke makanan barat. That's what I see many time actually like that. Ya, karena banyak orang Indonesia tidak tahu juga makanan, apalagi milenial orang muda tidak tahu makanan punya sendiri sebenarnya. Ya, karena ada faktor juga pendidikan di rumah. Dulu anak belajar sama ibu. Tapi sekarang ibu kerja juga. That means anak mau belajar sama siapa? Saya lihat banyak anak-anak muda tidak tahu bahan. Kemarin saya bawa jahe ini. Dulu ada teman saya lihat, oh ini orang Indonesia bukan orang Perancis atau Amerika. Orang lihat, ini apa Pak? Ini jahe. Orang tidak tahu jahe seperti apa. Ini pertama kali lihat jahe. Ini bukan bahan jatuh dari langit. Betul lah. Kadang-kadang lucu sebenarnya. That means di dalam negeri juga harus ada promosi untuk orang sini juga jadi bangga sama makanan Indonesia. Bukan, ini harus bisa lihat juga ini benefit. Kalau sudah bisa promosikan makanan Indonesia di luar, ini benefit sangat bagus untuk persepsi Indonesia di luar juga. Ya. Oke, Pak Antoine juga terkenal dengan chef in batik. Ya, coba terangkan what happened there. Kenapa? Saya suka batik banget, Pak. Dari dulu saya tidak suka pakai jas, dasi, tidak suka. Terus sampai ada batik, ini kombinasi. Terus istri saya juga desainer, Pak. That mean jadi bukan ginepeg ya, tapi kalau ini bikin model baru pasti untuk saya pertama untuk saya. Terus saya punya ratusan sekarang. Terus memang convenient banget. Saya kalau di luar negeri, kalau di mana-mana sekarang pakai batik. Terus paling lucu kalau saya di luar pakai batik, banyak orang tanya, wah ini keren banget Pak, dapat dari mana ini. Banyak pertanyaan juga. Ya, apalagi di Amerika, kemarin di San Francisco, banyak orang, wah tanya-tanya mulu ini. Wah keren banget Pak, bagus ini. Ya, ini sebenarnya aset negara Indonesia juga. Ya.
harus orang sini bangga sama ini, sama batik juga. Ya Pak? Betul. Bapak suka batik juga? Saya suka batik, ya. Tapi saya nggak pakai tiap hari batik. Oh ya? Saya Ya, tapi setiap saya hari. suka batik. Kalau saya di pasar, kalau di mana-mana saya pakai batik. That's why the chef in batik. Dari awal the chef in batik. Sampai di Garuda kemarin pakai batik juga. Semua batik. Ya. So, sebenarnya yang pertanyaan saya ingin tanya ya, kenapa banyak restoran Indonesia yang tutup? Di mana? Di luar negeri? Di luar, sorry, di luar Indonesia. Pertama, orang tidak jaga kualitas. Terus kedua, kurang promosi. Terus ketiga, banyak restoran Indonesia mau jadi seperti restoran Barat. Tapi makanan Indonesia jangan di setting seperti makanan Barat. Harus makanan Indonesia sebenarnya kalau kasih daun pisang atau piring tanah liat langsung wah sangat menarik. Kalau taruh di dalam piring mewah Bernardo, ini tidak ini Pak, sudah. Terus menurut saya orang tidak balik lagi di sini tidak bangga sama ini budaya kuliner Indonesia. Kecuali ada salah satu di Amsterdam bagus banget ini. Di ini Agus. Ya, Chef Agus. Chef Agus ini. Karena orang masih ikut ini cara masak makanan Indonesia, mungkin setting beda, tapi rasanya tetap Indonesia banget. Ya. Tidak mainin di rasa. Ya. Di San Francisco ada Borobudur, Sudah tutup. Sudah tutup, Maaf, saya coba dulu, tapi parah banget menurut saya. Maksudnya? Okay lah. Rasanya tidak otentik menurut saya. Kurang tidak ada soul di dalam makanan. Seperti orang asal-asalan, masak asal-asalan, minta tanpa the spirit of Indonesia in the food, Yeah, that's difficult. Tapi ada juga chef yang bilang we have to follow the local tongue, ya. Maka banyak restoran Indonesia yang go fusion. Bagaimana pendapat Betul. Antoine? Kenapa harus follow the foreign tongue? Bukan, ini restoran Indonesia. Restoran Prancis tidak follow the foreign tongue. Kalau lihat restoran Prancis di Cina, tidak ikut budaya kuliner Cina. Rasa Prancis benar-benar. Ya, kenapa orang Indonesia harus ikut ini? Kuliner luar untuk ini cocok sama orang pikir cocok sama orang lidah orang sana. Tidak, orang cari experience juga, Pak. Di sana kalau tamu mau experience makanan Indonesia rasa otentik. Ya, that's the problem ini. Harus ganti mindset di sini. Ya, kalau seperti waktu saya buka kaum, Pak, filosofi saya tidak boleh pakai MSG apa saja, oke? Waktu pertama buka, banyak orang bilang, wah makanan kurang Pak, kurang. Saya karena saya tidak main MSG Pak, karena saya peduli sama kesehatan kamu juga. Terus saya obrol-obrol ini, akhirnya orang ngerti, memang. Karena banyak orang sekarang, karena faktor ekonomi juga, saya main pakai bumbu ajaib sebenarnya. Ya. I think one of the salah satu yang the challenge yang komplain ya dari pemilik restoran yang mungkin masih ada atau udah tutup adalah bikin bumbunya sangat susah. Gimana tuh pendapat Antoine? Tidak, Pak. Tidak. Kalau saya di San Francisco kemarin, saya bikin bumbu dari awal, Pak. Saya dapat semua ini. Semua di Chinatown dapat semua. Saya harus dimainin sedikit, pasti ya. Tapi hasilnya seperti di Indonesia. Karena orang cari gampang. Betul. Kalau benar-benar mau masak seperti di Indonesia, tidak mungkin ini disulapin bumbu. Karena ini mulai dari sini. Seperti chef di restoran Prancis, masak tanpa ini brown stock. Pasti ini makanan tidak enak.
Tidak asli. That's why. Terus kalau beli bumbu sudah jadi juga, biasa banyak ini pengawet-pengawet, bahan-bahan kimia juga di dalam. Ya, saya pasti bisa lihat di Hong Kong. Kita di Hong Kong bikin semua bumbu dari scratch, Pak. Ya, dan sebenarnya bahan-bahan cabai semua beda jauh, Pak. Tapi akhirnya hasilnya hampir sama. Ya, kadang-kadang even lebih bagus. Seperti saus gado-gado, kalau di Hong Kong lebih bagus daripada Indonesia. Karena memang kacang lebih gurih di sana. Ya, ya tergantung chef. Mau apa? Mau cari gampang atau tidak? Ini sebenarnya. Ya. Dan saya ingin tanya, Antoine punya restoran di Bali dan juga di Hong Kong dan Saya juga di partner. Jakarta ya. Sekarang sebenarnya saya sudah lepas semua, masih di sana untuk bantu-bantu. Tapi semua saham saya sudah ada, Pak. Semua ini saya bantu aja sekarang. Jadi apakah itu semua masakan itu di standardize? Jadi kalau seandainya ada yang ingin makan di Bali atau di Jakarta atau di Hong Kong, itu semua taste-nya sama? Beda, Pak. Pasti beda. Karena beda tangan juga. Makanan bukan soal bahan aja. Soal ini cara masak juga. Cara siapa masak juga. Siapa mood orang masak juga. Ini seperti ini. Terus bahan di Bali, bawang merah di Bali dan bawang merah di Jakarta pasti beda, Pak. Apalagi di Hong Kong. Min rasa pasti ada beda sedikit. Tidak mungkin ini persis ini. Seperti ini satu rasa. Tidak. Ya, karena kita bukan fast food. Bukan makanan tidak keluar dari pabrik sebenarnya. Ya. Why? Ada faktor, human factor di sini juga. Ya. Sesuai. Jadi kalau seandainya ada chef ya yang di-train, standarnya bisa di-train ya, cuma maksudnya bahannya dan juga cara masaknya itu yang bisa berbeda. Tapi pada akhirnya it comes out right, correct? Iya, sebenarnya paling penting ini untuk staff bisa di-train. Tapi harus kasih filosofi juga di belakang makanan, you know. Harus attitude towards the food, you know. I mean, that's what I say. Kalau cara masak dan bahan pasti chef-chef profesional tahu. Tapi filosofi terus harus mood juga sebenarnya. Kalau lihat kalau orang masak waktu ini bete, pasti makanan tidak enak, Pak. Betul lah. Tapi dari sini penting banget, Pak. Tapi kita di dapur harus always in good mood, as I said, you know, like a big family, you know. Ya. Coba terangkan filosofi apa yang dimaksudkan di situ. Filosofi makanan kita pertama harus bukan asal-asalan. Kita harus bangga sama makanan kita masak. Terus kita harus peduli sama orang beli makanan dari kita juga. Bukan beli aja, orang nikmat makanan dari kita. Sebenarnya kalau lihat tamu memang sangat senang sama makanan kita, it makes us very happy actually. It's not the salary that we get out of it. It's just kita bangga sebenarnya. Yeah, satisfaction dari sini. Ya. Betul. That's the philosophy we have to. Ini jangan people work for working. Jangan asal-asalan. That's it. That's the important thing nowadays. Yeah. Sometimes it's more easy to say than to do, but we have to try forward. You know. Yeah. We have to be charismatic in this job. You know. Yeah. Yeah. Jadi untuk diaspora Indonesia yang ingin mengembangkan masakan Indonesia, what do you recommend? Jangan jujur sama ini, sama warisan kuliner Indonesia. Jangan coba disurapin dulu. Harus jujur aja. Kalau mau bikin bumbu gado-gado harus kacang paling bagus, main kacang paling bagus. Terus harus rajin juga. Jangan ini sukses tidak jatuh dari langit. Harus kerja keras juga. Banyak orang mau jadi terkenal, mau jadi selebriti, tapi tanpa proses, tidak bisa ini. Saya untuk orang mau buka restoran, harus sabar, harus jujur,
Anda harus cinta benar-benar makanan Indonesia. Jangan pura-pura. Ya. Oke, saya mau memberi beberapa foto dan yang saya dapat ya dari internet. Coba lihat yang Ya, ini. karena sebenarnya ada masalah sama komputer saya, Mas. Maaf, komputer saya ada crash kemarin. Oh, Terus banyak foto-foto ini sudah bisa lihat foto kurang ini. bagus. Tapi di Instagram saya banyak banget, Pak. Facebook dan Instagram banyak. Yang foto ini bisa lihat yang sekarang. Saya lihat ini, saya masih ingat ada di Madura, Pak. Oh, di Madura. Oke. Ini di Madura, saya di pinggir jalan ada nenek-nenek jual kue. Terus saya obrol-obrol, akhirnya beli kue juga, makan. Orang desa banget, tapi lucu sebenarnya. Terus baik hati. Ya. Saya masih, ini kaum ini. Saya kaum Bali, Pak, ini. Oh, ini di Bali ya? Restoran di Bali. Pak. Ini communal table with with a big window on the right side opening to the sea directly. Yeah. That's a nice spot. Right. This is Bali as well is an outdoor terrace, which is mainly used for people when they want to look at the sunset, basically. Yeah. Dan saya lihat ada aksen batik ya on the wall. It's not batik actually. That's what the long story, Pak. When you look at this one in Hong Kong, all the wall, semua tembok dilapis dengan ukiran dari Toraja, Pak. Oh, Toraja. Ada 500 atau 600 square meter asli dari Toraja, bawa dari sana terus dipasang di Hong Kong. Ini kayu ya, kayu semuanya. Kayu sama ini dilukis tapi pakai cat organik. Ini bukan cat sintetis, benar-benar organik. That means semua ini ukiran ada artinya juga. Ya. Terus saya sering ke Toraja untuk cari orang ukir juga sebenarnya. Tidak semudah ini, Pak. 600 square meter lumayan banyak. Yeah, pretty big. Ya. Nah, ini masakan dari restoran Kaum ya? Iya, Pak. Ini makanan dari Kaum. Nah, bisa nama Kaum kenapa itu? Kaum sebenarnya dari orang kerja sama kita. Ini Kaum sebenarnya lumayan bagus Kaum untuk restoran. Unik sebenarnya. Terus Indonesia banget sebenarnya. Jadi terus uniknya apa? Sebenarnya dulu kita punya berapa nama sebenarnya. Terus akhirnya Kaum lebih cocok untuk kuping kita. Ya. Terus ini betul, juga Pak. Salah satu masakan ya? Ya. Saya tahu yang dari internet saya baca yang Antoine senang masakan dari babat, dari Semarang. Namanya apa tuh? Babat gongso. Gongso, babat. Ya, boleh cerita why and. Sebenarnya saya daging tidak terlalu suka. Saya suka ini jeroan-jeroan, Pak. Terus sekarang dari kecil saya suka makan jeroan. Tapi sekarang di Eropa jarang orang makan jeroan. I mean, saya waktu di Semarang ada orang masak jeroan pakai pedas-pedas, ada manis-manis, pakai sayur. Saya jatuh cinta pakai makanan seperti ini, Pak. Ini ada bau babat, ada pedas, ada manis. Sangat harmonis di mulut sebenarnya pakai nasi hangat. Ya. Bapak sudah coba ini, babat gongso? Belum. Malah saya tanya istri saya, udah pernah lihat nggak gongso babat? Dia bilang belum pernah. Jadi it's kind of unique to us. Karena belum pernah dengar. Terkenal juga di sini nasi goreng babat. Betul. Babat diiris, ini terkenal banget. Saya kalau jeroan saya suka banget, memang. Daging-daging, steak saya jarang. Mungkin sudah bosan. Tapi kalau makanan second grade cut, kalau orang bilang, saya suka banget. Tapi banyak orang jarang masak. Karena ini lama banget, Pak. Kalau masak babat ini lama. Just curiosity, sekarang sudah semi-retired in a way ya. Tapi I think you also do tour ya, culinary tour, bukan?
Dan consultation ya, kadang-kadang ya. Kalau sebelum virus ya, saya Dan, kalau ada orang saya mau lihat ini prosesnya bikin gula aren, bikin miletek, saya diajak biasa diantarin. Terus kalau ada diajak, biasa orang Jakarta saya diajak makan di warung-warung di pinggir jalan, karena banyak orang tidak mau makan di pinggir jalan juga, takut sebenarnya. Tapi kalau sama saya berani, ya, ya. that's Lucu interesting. kadang-kadang. Interesting, ya. Ya. Terus lihat ke depan ya. What do you think about the challenges ya untuk mengajak diaspora Indonesia buka restoran? What's the biggest challenge? Saya rasa udah mention beberapa, tapi mungkin bisa di summarize. Tapi karena sekarang faktor COVID juga 19, banyak restoran menurut saya di masa depan masih tutup ya karena COVID memang. Terus sekarang orang harus lebih banyak orang sebenarnya sudah mulai masak di rumah, atau kalau tidak masak di rumah, ini beli makanan sudah jadi. Tapi kalau orang mau buka, sebenarnya makanan Indonesia memang cocok untuk food delivery sebenarnya. Tapi kalau mau lebih bagus menurut saya sekarang buka ghost kitchen, kitchen in the cloud, daripada restoran. Karena you minimize the risk as well, Saya tidak tahu di Amerika sekarang, tapi di beberapa negara sekarang memang lumayan susah juga bisnis restoran. Tapi bisnis food delivery masih booming. Tapi kalau orang bisa masak makanan Indonesia enak, terus di packaging etnis, terus jadi organik, pasti bisa laku. Ya, saya lihat kemarin saya obrol sama Agus di Amsterdam. Jadi memang ini food delivery kemarin waktu ada COVID, ini promosi ini the reshuffle, katanya laku keras, banyak orang suka, terus jual ini jumlah besar setiap hari. Tapi memang orang jaga kualitas juga. Ya, harga mungkin mahal, tapi kalau kualitas bagus, pasti tetap orang beli, Pak. Betul. So, just curious, the restaurant in Hong Kong ya, sampai bisa dapat Michelin star restaurant ya. Tolong kasih tips how you did it successfully to open that restaurant sampai bisa dapat Michelin graded. Kita dapat recognition karena we was benar-benar kita pertama makanan Indonesia bukan makanan Indonesia setiap hari ada di umum sebenarnya. Ada makanan Indonesia dari berapa suku, berapa daerah, tidak terkenal juga, tapi rasa asli. Terus kita memang jaga kualitas juga, jaga kualitas makanan. Kita bahan benar-benar berkualitas. Terus porsi lumayan bagus juga. Terus di belakang makanan kita ada cerita juga sebenarnya. Jadi kita di-train the staff juga untuk kasih tahu tamu, kenapa saya masak seperti ini. Ini dari mana? Dari suku mana? Dulu masak kenapa? Untuk apa sebenarnya? Paling penting juga seperti ini. Makanan bukan makanan aja, tapi kalau bisa kasih tahu cerita atau filosofi di belakang makanan, pasti banyak orang sangat menarik pakai makanan ini. And how do you communicate? Bagaimana komunikasi ke customer tentang filosofi dari makanan itu sendiri? Dalam tergantung soal bahasa, pakai ada staff juga. Kita we train the staff juga. Jadi waiternya yang komunikasi? We train the staff, the waiter communicate. For example, rendang, let's say rendang. Sudah terkenal. Rendang ini dari Minang, ini dimasak seperti ini. Biasa ini ada berapa, ada rendang, pesisir, ada orang rendang dalam. Ada berapa ini? Dan orang bilang, wah ini orang rendang sudah, memang ini makanan terkenal di dunia nomor 1, tapi sulit juga sebenarnya. It give interest to the dish, not just ada tulisan di menu aja. Interesting. So, biasanya kalau ada, ini pertama kali saya dengar dari chef yang filosofi itu penting sekali. Ya. Biasanya kalau soal makanan asli
taste Indonesian, saya dengar juga dari chef lain. Tapi this is the first time. Also, presentation is another thing that I heard from other chef. Ya, jadi ini is a new thing. Philosophy, that's very interesting. Jadi For me, the kasih presentation. sejarah ya, kasih sejarah filosofi dari masakannya Indonesia sendiri, bukan? Betul. Kalau saya waktu biasa keliling-keliling Indonesia, kalau saya cari resep, cari makanan, cari bahan, saya obrol sama masyarakat di desa. Terus saya dapat banyak ilmu juga. Kenapa ini? Dari nenek ini bilang ini, dari ini bilang ini. Terus ternyata sebenarnya banyak cerita di belakang makanan. Nah, ya. Terus kalau saya keliling desa, banyak orang bilang, Pak, nenek saya dulu masak ini enak banget. Saya bilang, daripada bilang saya bikin saya yang gila, kenapa tidak masak ini? Saya beli bahan, kita masak ini rame-rame. Terus saya masak sama masyarakat langsung di dapur kampung lah. Terus saya bisa belajar juga resep ini. Terus waktu saya masak sama ini masyarakat ini, saya bisa belajar juga ada apa di belakang resep ini. Ya, berarti ini. Jadi apakah ada buku, mungkin Antoine menulis tentang filosofi dari setiap resep? Sekarang sebenarnya saya masih ada proyek. Kemungkinan soon. Karena banyak orang tanya juga sebenarnya. Tapi ya, let's see. Sebenarnya banyak orang bilang, ya jangan ilmu ini bisa jadi hilang segini, harus ditulis sebenarnya daripada sampai ya bisa hilang lagi. Tapi sudah resep-resep saya sudah ribuan sudah ini di pas benar-benar kalau timbang asinnya bagus. Nah, kalau orang pemula mau belajar masak, ini sudah lumayan. Tapi sampai sekarang saya belum tulis buku. Kapan kira-kira menulis buku? Kapan? Apa? Kapan rencananya bukunya bisa dipublish? Jadi kita bisa juga umumkan dan orang bisa mengerti lebih mengenai masakan Indonesia, filosofinya. Saya tidak tahu. Bisa mungkin besok mulai, besok bulan depan tidak tahu. Okay. Tapi tahun depan saya cek lagi dah. Iya, saya punya WA sekarang. Kalau sudah ini mulai saya kasih tahu. Oke, baik. Ya. Tapi saya juga sekarang saya memang fokus juga untuk promosi makanan Indonesia, tapi di dalam bahasa Prancis. Oke. Ya. Dalam bahasa Prancis. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris sudah banyak. Tapi bahasa Prancis, saya orang Prancis. Lebih bagus saya bagi ilmu sama orang Prancis dulu. Nanti kalau ada sisa bisa sama orang lain. Benar sih, benar. Oke. Betul ya? Ya. Pesan terakhir dari chef apa? Apa? Pesan terakhir untuk pemirsa Kabari apa dari chef? Saya ada pesan terakhir ya Pak. Last message apa yang ingin diberikan or inspiration or last message for me never exists. Every message has a last one basically. Last message ini saya bilang untuk orang mau jadi calon chef, saya benar-benar bilang kalau mau jadi calon chef benar-benar harus punya bakat, terus harus kerja keras, terus jangan mimpi jadi selebriti dari awal. Semua ini prosesnya. Tapi prosesnya harus dinikmati. Terus pasti kalau sekarang tanam bibit sudah bagus, pasti di masa depan orang bisa jadi orang sukses. Jangan harus sabar sebenarnya. Apalagi untuk makanan Indonesia. Ya, tapi terus kedua harus bangga sama kuliner Indonesia. Jangan malu, jangan pikir makanan dari luar lebih bagus daripada makanan Indonesia. Makanan Indonesia sudah sangat kaya, sangat bagus. Ya, jangan gengsi sebenarnya saya bilang. Ayo, bangga sama makanan lokal. Oke, baik. Terima kasih Antoine untuk memberi banyak informasi ke pemirsa Kabari. My pleasure.
Dan Ya. untuk pemirsa Kabari, jangan lupa subscribe YouTube Kabari, oke? Ya, Sekian dulu. tolong ya kabari ya, saya dicek nanti. Iya. Oke. Saya di Oke, subscribe. Ya. excellent. Sekian Mari. dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Ayo, Ya. bye.